Tolong diatur. Oke, kita mulai ya. Mau foto dulu? Foto dulu boleh ya? Sebelah Foto kanan. Kakak-kakak sebelah kanan. Kanan 1, 2. 1, 2, 3. Tengah. Tengah 1, 2. 3. Tengah agak atas. 1, 2. 3. Sebelah kiri terakhir. Kiri. Kiri 1, 2. 3. Official di atas. Mana saya? yang paling atas. Atas 1, 2, 3. Selamat ya. Oke, teman-teman media 7 Oke, menit silakan. Enggak, bisa lebih. 8 menit boleh, lanjut. Silakan duluan. Oke, teman-teman silakan. Yuk, sebelum kita buka puasa, masih lama, setengah jam lagi. Sempat bilang bahwa ini Dan terinspirasi dari kisah hidupnya gitu ya. Sebenarnya seberapa persen dari diambil dari kisah hidup Mas Baim, dan mungkin di sini tuh jadi karakter siapa yang merepresentasikan? Lebih ke kejadiannya di scene, lebih ke kejadian di scene, rasanya juga yang berpersenin ya 20 sampai 30%. Yang lainnya juga kita membuat cerita gimana caranya ya masuk sama masyarakat. Reza, tadi kalau nggak salah saya nggak bilang katanya lawan main yang paling menarik adalah Raihanun kalau nggak salah ya. Boleh diceritakan kan apa alasannya gitu? Ya, saya pernah ditanya kalau boleh nyebutin 5 lawan main gitu, dan salah satunya saya menyebut tentunya Raihanun, karena kami sebenarnya tidak banyak berada dalam satu project, tapi saya adalah pengikut film-filmnya Raihanun. Saya menonton film-filmnya, karya-karyanya, dan buat saya I think Raihanun is one of the greatest in her generation. Jadi kalau saya ditanya gitu, of course saya senang banget bisa share the screen bareng sama Raihanun gitu, dan bermain berbagi layar bersama. Kalau tantangan terbesar mendirect film ini apa? Mendirect mereka yang hebat menjadi satu kesatuan, satu tontonan yang benar. Enggak gampang karena mereka punya kemampuan ya, ego masing-masing, tapi gimana caranya jadi nyaman, jadi punya semuanya satu visi gitu. Tadi yang menarik di sini juga ada Alim dan Vanessa ya Pak. Tantangan sendiri untuk mendirect Alim dan Vanessa juga. Tantangannya di semuanya, mereka juga. Saya juga waktu itu sama Reza udah bilang dari awal, you akan menjadi director dalam, saya akan menjadi director luar, karena Alim itu harus pancing, harus dijadiin sahabat, kalau nggak dia nggak mungkin ngomong. Iya. Jadi sama semua kayak gitu ya, tiba-tiba sama mereka deket gara-gara lamanya kita di tempat syuting, harus dipancing terus. Kayak tadi tuh akhirnya semua orang nanyain, dia nanya, karena memang caranya seperti itu. Kalau enggak dia akan tarik nafas terus. Tegang, dia tuh tegang. Kalau udah ngobrol enggak, nah itu dia director dalam tuh maksudnya dia. Baim tuh dari awal sebenarnya udah sempet share. Kita sempetnya karena ada proses reading, ada proses persiapan, dan udah ketemu sama Alim. Jadi sebenarnya udah dikondisikan dalam artian untuk mencari ritmenya seperti apa. Jadi karena Baim udah ngasih arahan bahwa Alim tuh akan bisa mendengarkan direction, tapi juga untuk adegan bisa berjalan terus, dia juga butuh di guide. Nanti soal editing tuh urusannya Baim gitu. Jadi sebenarnya arahan itunya udah clear. Tinggal kami para pemain-pemain lain yang mungkin bersinggungan sama Alim gitu ya, harus bisa memahami situasi-situasi seperti itu yang mungkin tidak selalu umum terjadi ketika membuat sebuah film. Mas Baim, bondingnya dengan Alim sudah lama sih? Senin masih nih. Kenapa maaf? Bondingnya dengan Alim. Waktu itu kebetulan saya reading pertama sama Rifni. Jadi bonding pertama itu kita ngeraba banget. Bisakah mengulang kata? Lama. Bahkan saya harus minta diajarin sama orang tuanya. Tolong latihannya. Hampir saya cancel. Maaf, hampir saya cancel. Karena waktu itu nggak bisa ya. Sama Rifni waktu itu nggak bisa. Dia nggak bisa mengulang kata. Alim mau pergi. Nah ya, susah. Saya nengok-nengokan sama dia. Tapi dia lovable banget.
dia murni banget. Akhirnya kita coba lagi untuk latihannya di rumah, nge-BO-in aja. Ternyata dia nggak sekedar nge-BO-in, dia pakai rasa semua di setiap kata-kata. Bahkan lebih bagus daripada saya bilang, lebih bagus dari aktor itu sendiri, karena dia murni pakai rasanya sendiri. Marah adalah marah, nangis adalah nangis. Jadi nggak ada yang dipura-purain sama dia. Makanya selalu Emosinya real ya? Iya, real banget. Tulus. Apa pernah sempet tantrum gitu atau? sering sering banget moodnya. Tadi aja kalau kalian perhatiin, aku belum mau ditanyain, aku belum terus ya, aku belum ditanya lagi, iya nanti kayak gitu. Buat Pertimbangan pemilihan judul seperti apa sih? Karena kan kalau saya ingat ya, ketika ketika saya ada masalah, nenek saya bilang, tenang Do, semua akan baik-baik aja kok. Iya. Itu gimana sih? Apa sih yang menjadi inspirasi untuk menjadikan judul? Ini judul pertama saya. Jujur lagi saya pernah ganti judul ini. Dan semuanya semuanya. Baik, mawas ya pakai judul ini ya. Udah deh. Jangan kayak orang-orang lain deh. Saya nggak akan sebutin namanya. Jangan kayak orang-orang lain deh, karena ini materi bagus. Jangan, semuanya akhirnya ngomong sama saya. Akhirnya saya kembali lagi ke judul semua akan baik-baik aja, dan ternyata pas banget dengan temanya. buat aktor-aktor yang memang secara profesional mau berakting gitu, ada tantangan atau kesulitan apa sih berakting dengan aktor berkebutuhan khusus seperti Alim dan Vanessa? Oh, dari Arif. Kalau buat aku sih tantangannya sebenarnya apa yang tadi dibilang sama Baim, moodnya dia gitu harus dijaga banget. Dan terkadang Alim juga di set tuh dia tuh enak banget buat diajak ngobrol, karena dia tuh kalau di set tuh emang udah kayak on character gitu aja. Dia tuh kayak emang pengen syuting anaknya, nggak yang nolak-nolak buat syuting. Jadi kayak dia tuh pengen kamera tuh langsung ke dia gitu. Dan yang paling menarik adalah aku tuh sering nanya ke Alim, Lim kamu di sini mau ngapain Lim? Aku mau marah. Oke kamu marah ya, deal ya, marah ya, deal ya, oke ya gitu. Oke, gue tawarin ke Baim, nih gue ngobrol sama Alim nih, dia mau marah, mau nggak lu? Gitu. Iya, Oke, dia oke. dari Kata dia. Baim, oke katanya. Oh gitu, oke Kasih ya. Kita tag, dia marah. Oke, good katanya. Udah, menarik banget. Dan Jadi, satu saya belum cerita juga kenapa harus namanya Alim dan Vanessa. Awalnya bukan itu namanya, tapi dia nggak ngerti. Ada nama karakter siapa, kita ambil contohnya Rob, Bian, betul. Bian ngomong ini, dia nggak ngerespon. Bian, Alim, ya, udah. Buat saya namanya Alim aja, sama namanya Vanessa. Dan akhirnya ya segampang itu kita bisa interaksi sama dia. Kalau nggak susah. kalau udah ngobrol dekat sama Alim, sama Vanessa tuh enak banget. Jadi gini loh, senangnya sama saya sama mereka semua. Kita yang mencari tahu bareng-bareng. Iya. Aneh gitu, dan kita nggak tanpa disuruh semuanya. Jadi mereka semua kayak gimana caranya kita bikin film yang bagus ya. Dan tiba-tiba datang suatu hal yang di luar kita nalar, nanti adalah di sini. Dan semuanya acting sesuai dengan itu tanpa arahan. Ini semuanya mereka. Sampai yang saya bagi director aja, gue jadi gini ya. Gue jadi gini. Saya bilang, akhirnya terusin gara-gara Alim aja. Karena dia gitu aja tiba-tiba dia menyesuaikan semuanya. Saya sampai bingung. Ibu yang ngumpet di belakang ketawa gini aja. Ibu dia ketawa dong bu, dia bilang, anda ketawa bu. Ya lucu lah. Kalau Alim tuh susah pak. Kita juga bisa tambahkan sedikit. Ya. Ada adegan di tempat tidur. Ya. Nah, jadi anak-anak yang spesial seperti Ali dan Tena ini mempunyai kepekaan yang tinggi, ya, sangat tinggi. Jadi adegan itu ceritanya kita mengenang ibunya yang meninggal. Terus kemudian dia harus menangis. Ya. Tapi yang datang, memori yang datang dia adalah dia ingat ayahnya dan Alim harus berdoa. Ya. Yang dia ingat adalah justru ayahnya yang sudah mati. Jadi dia minta lagi mau berdoa buat papa ya, mau berdoa buat ayah, gitu kan, ya. Dan saya nggak mau karena saya melihat pada saat itu ada Alim, kita semua yang direct tuh Reza, begitu, ya. Jadi dan saya hanya menjaga jangan sampai semua banyak ngomong dia bingung dan pusing dan stres, itu pasti, gitu ya. Jadi waktu adegan di tempat tidur juga Reza yang terus mendirect dia, ayo sekali lagi ya, Reza punya cara lah ya membuat dia nyaman gitu ya, sehingga ya betul itu Masih dalam adegan maksudnya masih ya? dalam adegan, masih Bukan dalam adegan, menderek adegannya, ya, tapi ya.
mendirect Alim memancing Alim memancing. supaya dialognya terus Iya. jalan gitu adegan ini, karena masih rolling dari Baimnya tuh belum Iya. di-cut. Dan ada hal-hal kemudian gitu ya, ya itu kan pure ya, nggak dibuat-buat oleh Alim, jadi saya ketawa gitu ya. Terus dia marah sekali, dia merasa ya nggak akan pernah, kan saya ketawain dia bilang gila nih. Karena dia sebel soalnya di-cut sama Baim gara-gara ibu ketawa, harus ngulang kan. Nah dia kesel karena dia merasa bahwa gua tadi udah all out banget nih gitu, terus tiba-tiba gila nih ketawa terus gitu. Makin ketawa lagi kita. Aku cuma gini, ini satu-satunya manusia di muka bumi ini yang bisa ngomong gila ke Bu Christine. Tapi itu dia sih, sangat jujur. Menurut kayaknya menurut kami semua ya, kita yang sudah banyak belajar dari Alim. Kepolosannya itu bukan kalau meledek. iya, ketawa. kalau kita ngomongin judul, sebenarnya judul itu juga merefleksikan Alim sebagai manusia gitu. Bagaimana perjalanan dia sebagai seorang manusia, bagaimana ibunya membesarkan dan lain-lain. Jadi aku sih jujur waktu awal Baim cerita pas ketemu di kantor Tiger Wong, ketemu langsung sama Alim tuh, aku bilang this is actually you're making the first gitu in this decades gitu ya, you're making the first aktor yang betul-betul latar belakangnya sebagai seseorang yang betul-betul special kid gitu ya, untuk jadi pemeran dan perannya tidak kecil gitu. Iya. Boleh. Oh, kita tayang tanggal 13 Mei. Boleh. Gua ada tanggalnya. Mana ya? Oh udah ada tanggal, oke. Tadi Reza sama Ibu aja. Ya, oke, teman-teman semua jangan lupa saksikan sebuah film tentang keluarga yang sangat hangat berjudul Semua Akan Baik-Baik Saja, mulai tayang di bioskop tanggal 13 Mei 2026 di bioskop. Sampai ketemu.